Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Saat ini mungkin Pak Ahok sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta sebagai pemimpinnya untuk mendengarkan apa yang disuarakan oleh beberapa ormas ini. Apakah sudah benar yang dilakukan oleh Pak Ahok dengan kemudian akan melakukan itu pada besok hari, membubarkan salah satu ormas atau FPI tadi? Jadi saya mengamati Mbak Balkis ya. Jadi dari awal-awal itu penolakan itu tadinya kan hanya FPI aja kan. Betul. Ya, tadinya hanya FPI. Hari ini sudah 99 ormas yang menolak Ahok gitu kan. Ini artinya itu berkembang menjadi banyak ya. Ibarat kebakaran itu tadinya hanya satu sudut sudah menjadi satu rumah barangkali seperti itu ya. Nah, kalau tadi tanyakan bagaimana atau apa peran pemimpin seperti itu, ini yang bisa membakar yang bisa memadamkan kebakaran ini menurut saya adalah DPR DKI itu. Dia punya peran sekali untuk memadamkan kebakaran itu ya. Ya, kalau nggak dipadamkan tuh kebakaran itu kalau lihat ya gejalanya itu bisa lebih berkembang lagi nanti itu, gitu kan? Oke. Nah sekarang kembali yang megang bola adalah DPR DKI, gitu kan? Oke. Nah, berarti saya ingin ke Bang Herman kalau begitu. Tadi saya tanyakan apa sih wadah yang melindungi penolakan-penolakan ini di undang-undang atau ketetapannya? Dan di mana sebenarnya posisi DPRD yang nggak ada tuh hak interpelasi yang digunakan? Nah ini kan sebenarnya adanya DPRD itu guna mengakomodasi reaksi aspirasi masyarakat terhadap pemerintah di situ. Yeah. Salah satu misalnya ada reaksi atau aspirasi masyarakat yang misalnya tidak setuju atau tidak menerima atau menolak pemerintah kan seperti itu. Dengan adanya DPRD seharusnya tidak perlu terjadi demo yang hari ini yang dilakukan oleh gerakan masyarakat Jakarta itu di situ. Tapi nampaknya fungsi DPRD ini belum berjalan atau tidak berjalan ya, maka ini yang kemudian harus menjadi pertanyaan kan. Saya dulu selalu mengingatkan kepada DPRD seluruh Indonesia, kalau misalnya itu masyarakat menyalurkan aspirasinya di jalan terus ya, dan DPRD tidak bisa ngapa-ngapain, bubarin saja itu DPRD seluruh Indonesia kan seperti itu. Nah sekarang ada respons begini, apalagi DKI sebagai barometer, maka yang tadi disebut oleh Pak Ali ini, bahwa ini memang harus segera dikanalisasi melalui ruang parlemen di situ. Nggak bisa dibiarkan terus menjadi bola liar di ruang publik ya. Bola liar karena ini melibatkan massa dan bisa menimbulkan gesekan yang tidak perlu nanti. Maka DPRD itu oleh undang-undang menyiapkan mekanisme-mekanisme pengawasan, interpelasi, angket hingga menyatakan pendapat. Ya, dari fungsi inilah yang bisa mengontrol kepala daerah itu. Saya ingat satu kasus yang dulu juga tidak habis pikir saya, itu kasus Aceng Fikri kan. Di Garut itu dia nikah hanya sekedar tidak mencatat ribut DPRD-nya di sana. Gitu, dia nikah padahal ibadah itu kan, Pak Cahyo kan nikah hanya karena mungkin belum mencatat ribut DPRD seluruh Indonesia ribut. Nah kan seperti itu. Harusnya ini menjadi batu inspirasi bagi DPRD DKI, bahwa ada kelompok masyarakat, ada gerakan masyarakat seperti ini yang kemudian ternyata tidak bisa menerima komunikasi yang positif dengan kepala daerahnya. Menurut Anda kenapa DPRD kesannya tidak acuh begitu? Ya, wallahu alam ini politik kita bagaimana kan seperti itu. Nah kalau begini terus ya, harusnya sibuk memikirkan Wagub sekarang. Begini, itu kan makanya tadi saya bilang ini teknis. Soal Wagub menjadi gubernur itu teknis, kan? Itu teknis. Tapi yang paling penting adalah kok ini ada yang istilahnya Pak Ali, ada kebakaran di luar ini. Kenapa DPRD diam-diam aja nih? Harusnya sudah bunyi itu sirenenya, nyong gitu. Harusnya anggota DPRD yang punya hak-hak secara personal udah mulai bergerak masing-masing. Ini harus diakomodir atau bagaimana Pak Ali? Baiknya. Nah ini artinya kalau DPR tidak menjalankan fungsinya untuk memadamkan istilah tadi yang sebutkan kebakaran ini, api kebakaran ini, itu kebakaran akan meluas itu. Apalagi tadi Pak Roji mengatakan akan mengerahkan 1 juta warga Jakarta. Itu saya kira akan
mempersulit kinerja pemerintahan DKI yang akan datang. Mestinya DPR harus tanggap seperti ini nih ya. Mestinya tahu bagaimana supaya kinerja pemerintah DKI itu dapat efektif. Kalau seperti ini terjadi terus nanti, apalagi berkembang, itu menjadi terkendala kerja pemerintah DKI seperti itu. Nah, bagi Pak Ali, GMJ sendiri sudah melakukan gerakan ini dan akan terus melakukan ya Pak Fahrul Razi. Ini sudah benar atau bagaimana? Atau mungkin bisa dimusyawarahkan lagi atau bagaimana Pak Ali? Ya, saya katakan tadi, menyampaikan pendapat itu kan nggak dilarang di Indonesia itu, ya kan? Demo juga nggak dilarang, sepanjang tidak melakukan anarkisme, radikalisme, apalagi terorisme itu tidak melanggar undang-undang, seperti itu kan? Tolong berikan kepada saya, kalau menyatakan pendapat itu melanggar undang-undang kan, setahu saya nggak ada seperti itu, ya. Ya kan? Bahkan orang demo aja sampai dikawal oleh polisi, diamankan polisi, karena apa? Karena itu dibenarkan untuk di Indonesia seperti itu, ya kan? Oke. Nah. Jadi nggak apa-apa ya Pak Ali, asal tidak ada aksi vandal, itu kekerasan, pengerusakan dan lain-lain mungkin yang sempat terjadi beberapa waktu lalu sebelumnya. Tidak ada larangan kok, tidak ada larangan kok, ya. Itu kan menyatakan pendapat gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ya, ini saya katakan sekali lagi, ya itu yang berperan sekali untuk memadamkan kebakaran yang kemungkinan bisa meluas adalah DPRD DKI Jakarta. Nah, kalau DPRD nggak memainkan perannya, dia akan dicatat sebagai ya suatu hal yang tidak efektif lagi gitu loh. Tadi makanya disebutkan ya gitu, seperti itu kan ya. Kalau nggak efektif, untuk apa ada DPRD gitu loh. Setelah ini Bang Ali, saya ingin Bang Herman juga memberikan solusi jalan tengah yang terbaik agar tidak meluas tadi kalau api kebakarannya kalau bahasa Pak Ali tadi. Tapi sesaat lagi kita harus Bang Herman tetap bersama kami. Iya baik, di bagian akhir saya ingin dengar bagaimana jalan tengah antara GMJ yang menolak Ahok dan harus apa Ahok dan DPRD yang paling penting, dari Bang Irman dulu. Ya, saya bukan jalan tengah, jalan hukum ya. Oke, jalan hukum. Jadi kalau saya begini ya, ini perdebatannya bukan ketentuan pasal 173 ya, itu. Betul, ya, perdebatannya betul. Itu di situ. Bukan ini yang diperjuangkan oleh DPRD pasal 173 itu, karena di antara pakar hukum termasuk saya juga itu ada ketentuan lain di situ yang harus dibaca kan di situ. Ini soal filosofi pemilihan gubernur kepala daerah. Tapi yang menjadi penting, menjadi concern DPRD adalah gitu kan. Ada apa masyarakat begitu menolak kepala daerahnya kan seperti itu, terus kepala daerah juga membubarkan ormas itu kan seperti itu. Nah, ini perlu untuk kemudian diselidiki oleh DPRD apa ini yang terjadi. Kan DPRD punya hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. DPRD DKI kalau tidak punya pengalaman untuk melakukan hak menyatakan pendapat, coba studi banding ke Garut sana. Kan studi banding ke Garut, DPRD Garut di situ. DPRD Garut hanya persoalan nikah belum dicatat, itu berhasil menjalankan fungsi pengawasan. Jadi Bang Herman menunggu fungsi yang digunakan oleh DPRD. Gitu. Pak Ali, saya ingin dengar Pak Ali, apa yang Anda harapkan dari GMJ juga mungkin yang melakukan itu dari Pak Herman sudah bagus tadi ya. Jadi ya menurut saya DPRD itu lembaga politik gitu ya, lembaga politik. Jadi ini bisa saja ya. Dari segi hukum, seperti kata Pak Herman, itu dibenarkan. Tapi dari segi politik tidak. Karena ini ada penolakan dari masyarakat, ya kan? Nah itu. Maka solusinya adalah DPRD harus bertemu dengan GMJ. Ya. Apa yang Anda maui? Itulah. Ini perlu bertemu, duduk bersama DPRD DKI dengan gerakan masyarakat Jakarta tadi gitu kan, sehingga dicari solusinya bagaimana, apa yang Anda tidak mau dan sebagainya itu bisa dibicarakan di situ ya. Makanya itu perlu ada pertemuan yang intensif. Nah, ini masalah ya penyelesaian politik seperti itu ya. Nah, bahwa ini bukan hanya FPI tapi ada 98 ormas lain Pak Ali, tapi sejauh ini Pak Ahok memilih untuk besok mengirimkan surat. Apakah itu langkah yang baik untuk rekonsiliasi atau istilahnya perbaikan begitu antara GMJ juga dengan Ahok hubungannya? Ya,
Jadi apa namanya tadi, katakanlah konflik atau yang saya sebut kebakaran tadi, agar tidak menjadi meluas, ya, itu DPRD yang berfungsi sebagai pemadam kebakaran harus menjalankan perannya. Itu aja udah. Ya, caranya bagaimana? Bertemu dengan GMJ itu ya. Dialog lah. Apa jalan keluarnya? Saya kira tidak ada apa problem yang tidak ada jalan keluarnya itu. Baik. Nah, Mesti ada jalan keluarnya itu. Baik, Ya. Pak Ali. Terakhir Pak Farozi, walaupun mungkin ada beberapa kata-kata Pak Ahok yang menyinggung atau statement yang menyinggung perasaan dari GMJ, tapi apakah bisa dimaafkan mungkin oleh GMJ? Kalau secara agama sulit dimaafkan. Secara pribadi kita nggak pernah punya masalah dengan orang. Tapi apa yang dikatakan tadi oleh Pak Kiai Haji Ali Mustafa Yaakub, tadi kawannya juga ikut orasi kawannya. Salah satu ketua MUI ikut orasi tadi. Ya, kita punya tawaran rekonsiliasi. Ini kan indah sekali. Supaya PDIP bisa menerima, koalisi Indonesia Hebat bisa duduk sama-sama dengan merah putih. Ayo kita bicarakan. Gubernurnya dari PDIP dan kami yakin PDIP punya kader-kader yang baik, yang cerdas, yang pinter, bahkan bisa lebih dari Ahok. Baik. Kenapa tidak? Jadi tetap Dan bukan ini Pak Ahok, selesai. Artinya sumber konfliknya habis. Itu kan penawaran yang Saya Mbak Balkis. Iya, sedikit, Jadi Pak Iman. DPRD itu adalah forum klarifikasi bagi kepala daerah Ahok itu sendiri mungkin ya. Kan daripada saling sahut-sahutan di media begitu kan seperti di koridor di situ kan belum tentu tuduhan teman-teman masyarakat Jakarta itu benar juga. Silakan Ahok membela diri di situ. Ya, mengklarifikasi ini apa dan ketemulah nanti di situ solusinya bahwa kemudian solusinya adalah kemudian berujung pada proses pemberian itu soal lain kan seperti yang penting ada forum Prosesnya klarifikasi dulu, konstitusional dulu kan belum tentu berujung ke sana. Tapi DPRD harus membuka ruang itu. Jangan dulu ketakutan ini soal bicara apa dan lain sebagainya. Ini koridor konstitusinya harus dibuka. Mudah-mudahan kalau nanti ada koridor itu Pak Farozi agar dijalankan dengan damai lagi. Seperti tadi, bukan yang seperti beberapa waktu lalu. Akhirnya jadi jangan disebut-sebut itu lagi dong. Oke, baik. Terima kasih Pak Farozi. Mbak ini nyerang-nyerang juga ini. Enggak nyerang. Kita klarifikasi Pak. Iya, tenang jangan. aja. Jadi jangan, kita ini sudah baik, sudah damai, sudah rapi. Ayolah sama-sama. Mudah-mudahan nanti ada wadahnya. Yang pasti dari DPRD Pak, agar lebih tenang lagi penyelesaiannya. Terima kasih Pak Farozi, terima kasih juga Bang Irman, terima kasih Pak Ali Mustafa Yaakub sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akhiri Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, dan mudah-mudahan yang terbaik untuk negara atau kehidupan bernegara di Indonesia. Selamat malam, sampai jumpa.